Baik, kita lanjutkan setelah eh, pengantar tentang toharo tadi sampaikan. Lantas apa saja yang termasuk hadas kecil yang menyebabkan batalnya wudhu dan tayamum seseorang? Ada beberapa yang masuk kategori hadas kecil. Yang pertama yaitu buang air besar dan air kecil. Nah, kita lihat buang air besar dan buang air kecil. Di dalam surat Al-Maidah kemarin, dalam landasan bertoharo, ayat yang ke-6 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faksilu, dan seterusnya. Wa in kuntum, dan seterusnya. Nah, kemudian ja'a ahadum minkum minal ghaid falam tajidu ma'an fatayamamu so'idan thayyiba. Jadi kalau kita artikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholah, apabila kalian tidak melaksanakan sholat, faksilu, maka basuhlah, dan seterusnya, itu berwudu. Wa in kuntum, dan jika kamu, dan seterusnya, ja'a ahadum minkum minal ghaid, salah seorang di antara kamu keluar dari kamar kecil, ya falam tajidu ma'an fatayamamu so'idan thayyiba, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Terkait dengan buang air besar dan juga air kecil, memang kalau kita cari di dalam riwayat atau hadis, yaitu belum ditemukan dalil yang secara jelas menyebutkan buang air besar dan buang air kecil itu menjadi pembatal wudhu. Dalil yang sering digunakan, landasan yang sering digunakan adalah ayat Al-Quran yang tersebut pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, yaitu dengan kalimat ja'a ahadum minkum minal ghaid. Artinya ja'a ahadum minkum minal ghaid itu salah seorang di antara kamu keluar dari kamar kecil. Coba perhatikan kalimat pada ayat Al-Quran tersebut sungguh sangat halus. Itu menandakan etika bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya. Jadi Al-Quran itu memang kalamullah yang santun, yang tidak jorok gitu ya. Hingga dalam ayat tersebut Allah menggunakan bahasa majas dengan kalimat minal ghaid. Ya, kata al-ghaid itu secara bahasa bermakna tanah yang rendah atau tanah yang luas. Yang secara majas, ya, kiasan itu bermakna tempat buang air atau kamar kecil atau kakus. Ya. Jadi itu bahasa majas, luar biasa Al-Quran. Dengan demikian kalimat minal ghaid itu arti secara majasnya mempunyai makna keluar dari tempat buang air atau kamar kecil atau kakus. Lantas apakah kalimat tersebut bermakna setiap orang yang keluar dari tempat buang air atau kamar mandi atau kamar kecil? Tentu tidak demikian. Yang dimaksud dengan keluar dari tempat buang air atau kamar kecil atau kamar mandi atau kakus tadi pada kalimat itu adalah menunjuk pada orang yang telah melakukan buang air besar dan buang air kecil di tempat tersebut. Jadi tidak berarti kemudian kita keluar dari kamar mandi karena mengambil sesuatu terus jadi batal wudhu kita. Bukan itu. Jadi itu makna majas. Ya, keluar dari kamar kecil itu artinya ya telah melakukan buang hajat, ya, buang air besar dan buang air kecil gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya karena keluar dari kamar kecil. Jadi itulah bahasa halus Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut dengan buang air besar atau buang air kecil gitu, tapi
dengan ungkapan keluar dari kamar kecil atau pus. Jadi makna kalimat keluar dari tempat buang air pada ayat tersebut tidak semata-mata seseorang keluar dari kamar kecil, tapi ia keluar dari kamar kecil karena ia telah melakukan buang air besar ataupun air kecil. Jika seseorang yang telah berwudu kemudian masuk kamar kecil karena mengambil sesuatu atau mencuci tangan saja, ya maka tentu wudunya tidak menjadi. Oleh karena itu, para ahli fikih kemudian memahami ayat di atas mengandung makna bahwa buang air besar dan buang air kecil atau kencing itu adalah dua keadaan yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Bahkan dari ayat itu, para ahli fikih juga membuat kesimpulan bahwa jika seseorang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, yaitu dubur, buang air besar, dan kubul, air kecil, ataupun selain kedua hal itu, misal keluar angin dari dubur, keluar madhi dari kubul, maka wudhunya juga menjadi batal. Jika para ahli fikih mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu adalah mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, dubur dan kubul, lantas bagaimana jika seseorang mengeluarkan kotoran tapi tidak lewat kedua jalan itu? Nah, itu. Jika pemahaman bahwa yang membatalkan wudhu adalah karena mengeluarkan sesuatu dari dua jalan tersebut, maka jika kotoran dikeluarkan dari jalan pintas yang lain, berarti tidak menjadi batal. Oleh karena itu, agar tidak timbul penafsiran yang berbeda, maka makna ayat di atas secara tegas saja disebut bahwa keluar dari kamar kecil itu artinya adalah buang air besar dan kecil lewat manapun dan dimanapun sebagai pembatal wudhu. Nah, itu pembatal wudhu atau hadas kecil yang pertama. Jadi buang air besar dan buang air kecil, baik di dalam kamar mandi maupun di luar kamar mandi, meskipun tadi ayatnya menyebut keluar dari kamar mandi.